Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami, untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini dan kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam doa, kita bersama datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, izinkan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh mengambil bagian kami masing-masing. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan Engkau pakai sebagai sarana bagi kami untuk bersama memahami kehendak-Mu, mengakarkan dan memperlakukan di dalam kehidupan kami. Dengan demikian juga dengan setiap kami yang mendengarkan bersama merenungkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini bacaan kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13. Surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan yang kita terima dari Injil surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam bingkai tema ibadah sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama. Ibadah sebagai perwujudan kasih kepada sesama, ada kata kunci kasih di situ. Secara umum, kasih itu adalah keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa cinta, atau merasa suka kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa manusia, bisa benda-benda. Lalu dari pemahaman itu, seorang Thomas Aquinas, filsafat juga teolog, filsafat juga teolog,
menyatakan begini, bahwa kasih itu sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Sekali lagi, Thomas Aquinas menyatakan bahwa kasih itu adalah persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Sehingga bagi Thomas Aquinas, kasih itu adalah yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Lalu kita akan coba untuk melihat definisi kasih itu dari salah satu dasar firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, Tuhan berfirman, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi eksplisit Alkitab mau mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan tema ibadah sebagai perwujudan kasih kepada sesama itu dalam korelasinya dengan bacaan kita surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 ini. Rasul Paulus melalui suratnya ini mengajak kepada jemaat di Roma untuk bersama mendasari kehidupan jemaat itu dengan kasih. Mendasari kehidupan jemaat itu dengan kasih. Bukan kasih yang berpura-pura, sama seperti perenungan kita minggu yang lalu, tetapi kasih yang mewujud bukan sekadar ritual, tetapi memposisikan ibadah atau ritual itu sebagai penggenapan atau menghidupi kasih. Yang menghidupi kasih itu adalah ibadah itu. Jadi ibadah tidak hendak menggeser kasih, tetapi ibadah itu menghidupi kasih. Nah, karenanya kemudian dalam bacaan kita di Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 tadi, kita bersama dihantar untuk bersama-sama menghayati ketika kita melakukan kasih, semua hukum Taurat tergenapi. Nah, pertanyaan reflektifnya sekarang adalah, apakah setiap kita sudah mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita? Ini refleksi. Kalau refleksi ya setiap kita yang merasakan. Dan tentu apa yang mau kita lakukan ini selain refleksi diri juga tentu refleksi secara komunal dalam pengertian bagaimana gereja-gereja Tuhan menerapkan kasih itu. Dalam liturgi gereja-gereja Kristen Jawa khususnya yang kita tahu bersama, itu selalu ada pembacaan hukum kasih, lalu sebuah refleksi bagaimana dan sedalam sejauh apa kita melakukan kasih di dalam kehidupan kita, dan selalu terjadi penemuan refleksi kita, pengungkapan refleksi kita bahwa kita belum bisa absolut dan memang tidak akan pernah mampu absolut melakukan kasih itu. Ada banyak tendensi di balik kasih yang mesti kita lakukan, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, ketika hukum kasih belum mampu kita wujud nyatakan, praksis hukum Taurat belum mampu kita lakukan. Dan itu pula yang kemudian menjadikan kita semuanya sadar betul akan keterbatasan kita, lalu membawa keterbatasan itu kepada Ia yang tak terbatas. Nah, di dalam dan bersama Ia yang tak terbatas, kita kemudian dimampukan. Absolut apa belum? Memang belum absolut, tapi minimal atau paling tidak kehidupan kita sudah mengarah kepada kasih sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kasih yang memang kemudian kita dimampukan untuk benar-benar
mewujudkannya, mengupayakannya di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari ibadah kita. Jadi sekali lagi catatan di depan tadi bahwa ibadah tidak hendak menggeser posisi kasih, tetapi ibadah biarlah menghidupi kasih. Nah, ini lebih spesifik lagi kemudian refleksi kita. Bagaimana situasi jemaat, perasaan jemaat, emosi jemaat tatkala berada pada posisi bakti kepada Tuhan, berbuat, menyatakan bakti kepada Tuhan dalam ibadah. Karena minggu yang lalu kita telah membreakdown bahwa kata ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita. Jadi, sekali lagi pertanyaan reflektifnya adalah apakah dalam ibadah kasih itu sudah mewujud secara nyata sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Karena kasih kepada sesama praksis implisit mau kita mulai dan bisa kita mulai dari orang-orang terdekat kita, dan orang-orang terdekat kita adalah ya sejemaat yang bersama dengan kita dalam kumpulan ibadah kita. Nih, kalau belum berarti kita terus masih perlu merenung dan kemudian terus mesti perlu mewujud nyatakan itu secara benar sesuai dengan kehendak Allah. Jangan banyak ngomong kasih di banyak tempat, tetapi realita di komunitas kita sendiri yang dibingkai dalam ibadah kita, kasih kita masih pura-pura, kasih kita masih banyak tendensi-tendensi sehingga orang lain yang melihat, yang merasakan, bukannya kemudian merasakan dan mengiyakan kesaksian kita, tapi orang gitu ya kasih orang Kristen gitu banget ya. Katanya kasih, tapi kok ribut aja. Katanya kasih kok, saya nggak mau mengenai siapa-siapa loh, tapi ini refleksi kita, gitu loh. Kalau gereja kita warnanya masih seperti itu, berarti kasih kita masih berpura-pura, diakui atau tidak, gitu loh. Jadi ini reflektif banget buat kita. Satu perenungan yang kemudian mestinya mengantar kita kepada kesadaran bahwa Tuhan, saya masih terbatas. Tapi saya mau bawa keterbatasan ini kepada Engkau yang tak terbatas. Sehingga bukan aku lagi, tapi di dalam dan bersamamu yang tak terbatas itu, Engkau akan memampukan. Gitu mestinya gereja-gereja Tuhan. Jangan malah ninggalin gereja. ini kita banget. Loh Pak, apakah GKJ Sidomulyo seperti itu? Ya mungkin tidak. Apakah gereja-gereja lain seperti itu? Ya mungkin tidak. Itu tergantung refleksi kita. Jadi hari ini kita mau belajar bersama kalau ibadah adalah sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Mari kita mulai itu di dalam komunitas kita. Karena orang lain nggak akan merasakan ibadah kita, orang lain nggak akan merasakan kasih, melihat dan merasakan kasih kita. Kalau kita tidak memulainya dengan sungguh-sungguh, jika kita sudah memulainya bahwa ibadah kita tempatkan sebagai perwujudan kasih kepada sesama, maka hal itu akan dilihat dan dirasakan oleh orang banyak. Nah sekarang kalau kita saja yang internal belum bisa merasakan itu, bagaimana itu akan menjadi bagian dari kesaksian kehidupan, kan gitu. Logika praksisnya kan seperti itu. Logika teologisnya pun juga seperti itu. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini dalam banget menurut saya. Firman ini menghantar kita kepada sebuah refleksi teologis, refleksi iman, yang menghantar kita untuk melihat diri kita. Karena ada banyak orang yang mengatakan kasih, tapi kasihnya itu sesuai enggak? Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Mending kita mengakui Tuhan, saya belum, tapi mau terus berusaha. Daripada Tuhan, saya mewujudkan kasih, tapi realitanya kasih itu enggak berasa. Sama halnya, jadi terang dan garam enggak itu ditutupi tompo kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan ditempatkan di gantang, tetapi ditutupi tompo. Apa sih bahasa Indonesia ini ditutupi tompo itu? Jadi terang dan garam itu kan, terang itu biar kelihatan orang ya harus ditempatkan di gantang gitu loh. Sehingga menerangi banyak orang, tidak kok malah disembunyikan. Itu tadi karena saya nggak begitu fasih bahasa Indonesia, ditutupi tompo ya apa sih bahasa Indonesianya. Tapi saya yakin ada firman Tuhan itu dan kita temukan
Artinya, ayolah rasa ngomong kalau sudah sinar itu sudah ditempatkan di atas gantang, ini akan menyinari banyak orang gitu loh. Orang bukan sekadar melihat tapi merasakan terang itu. Sama seperti garam yang tidak kehilangan asinnya. Bukan tawar, tetapi garam yang benar-benar berasa di dalam kehidupan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita mulai dari yang terdekat. Komunitas ibadah orang percaya sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Karena ini akan menjadi miniatur perwujudan kasih itu kepada sesama kita. Kalau kemarin kita sudah bersama merenungkan bahwa gereja Tuhan harus care banget dong, terbuka kepada semua orang. Ya, mari kita wujudkan itu. Perwujudannya dimulai dari internal gereja dalam komunitas ibadah. Bakti kita kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita itu kasih berasa. Kalau belum, lah bagaimana orang akan melihat dan menyaksikan bahkan merasakan kasih itu, kan gitu. Pak kok kenceng banget sih? Ya memang Tuhan harus kenceng gitu, suara Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Makanya kita refleksi, Pak, Bapak sendiri sudah absolut. Nggak ada yang absolut di dunia ini. Tapi minimal kita diantar untuk berada pada posisi itu, posisi kehendak Allah. Kata perwujudan kasih kepada sesama itu adalah mau mengatakan ini proses gitu loh. Ketika kita sudah berada pada proses itu, maka endingnya bagaimana, itu yang menjadi bagian dari refleksi kita. Oh, saya sudah sampai di titik ini, kita sudah sampai di titik ini. Itu bagian dari refleksi kita. Hari ini, minggu ini luar biasa Tuhan menyapa kita. Karenanya sebuah refleksi teologis buat kita semuanya. Ayo diwujudkan kasih itu kepada sesama, kita awali dalam komunitas ibadah kita. Kita awali artinya berarti dalam komunitas orang-orang percaya. Nah, kalau dengan suami, istri, anak, sesama jemaat saja, kasih itu belum berasa, bagaimana itu mau menjadi pernyataan kasih kepada sesama kita? Kan logika, sekali lagi logika sederhana kita, kan seperti itu. Makanya kita merefleksikan, kemudian mari kita terus berada di dalam kasih Tuhan sebagaimana yang dikehendaki, untuk kemudian kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Selalu saya mengakhiri dengan refleksi itu dengan, mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena kalau kita nggak bisa, karena keterbatasan itu kita bawa kepada Ia yang tak terbatas. Di dalam dan bersama Ia yang tak terbatas itu, kita akan dimampukan. Itu prinsip kita, motivasi kita di dalam rangka mewujudkan kasih dalam ibadah kita itu. Yakin kita bisa dan dimampukan, dan selamat terus berjuang. Sama-sama berjuang untuk mewujudkan kasih dalam ibadah. Kasih pada sesama dalam ibadah kita masing-masing. Tuhan memberkati dan mampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan izinkan kami merenungkan firman-Mu begitu dalam. Ibadah sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Sebuah refleksi teologis bagi setiap kami untuk melihat sejauh mana ibadah itu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Sejauh mana kasih itu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan apakah ibadah sudah menghidupi kasih kami. Demikian juga sebaliknya, apakah kasih kami sudah menghidupi ibadah kami. Refleksi teologis itu akan menghantar kami dan mendorong kami, memotivasi kami untuk terus berjuang di dalam perwujudan kasih itu. Sehingga kasih itu berasa di dalam komunitas orang-orang percaya, tetapi sekaligus menjadi kesaksian kehidupan. Sehingga dirasakan dan dilihat juga oleh orang lain di sekitar kami. Menjadi bagian dari kesaksian kehidupan, menjadi satu hal yang Kau kehendaki dan terus kami perjuangkan untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah berjuang sendiri, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Karenanya ya Allah, mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Kami mau bawa keterbatasan-keterbatasan kami kepada Engkau yang tak terbatas. Dan di dalam Engkau yang tak terbatas, kami pasti akan Engkau mampukan. Karena di dalam dan bersama-Mu kami bisa. Kami yakin bisa mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah benar-benar akan menghidupi perwujudan kasih kami kepada sesama, demikian juga sebaliknya. Bapa, selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami. Ketika kami sadar siapa kami, dalam segala keterbatasan, raga kami ringkih, entitas kehidupan kami sepenuhnya ringkih,
Dan kami mau bawa keringkihan, keterbatasan kami itu kepadamu. Raga yang ringkih karena sakit penyakit yang kami derita, kami mau serahkan dalam kedaulatanmu. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Jayeng Winarso untuk proses pemulihannya. Kami mau menyerahkan saudara kami Tetia yang juga menjalani proses pemulihan pasca kecelakaan. Kami menyerahkan juga saudara kami Bapak Tanto yang sekian lama berjuang untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Kami menyerahkan Bapak Paijo Setio Triatmojo ke dalam kedaulatanmu. Kami menyerahkan Bapak Supriyo dalam kedaulatan kuasamu. Sehingga di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Kristus, Engkau lawat, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Allah apa yang diderita oleh saudara-saudara kami tersebut. Kami percaya bahwa di dalam dan bersamamu ada kuasa yang menyembuhkan, ada lawatan yang menyembuhkan, sehingga kesembuhan dan pemulihan darimu Engkau nyatakan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Kami yang terbeban dengan dinamika kehidupan dan beban pergumulan kehidupan, mari Tuhan, Engkau lawat kami juga satu persatu, nyatakan terang-Mu, sehingga Engkau memerdekakan kami dari setiap perkara kehidupan itu dalam nama Yesus. Anak-anak kami masa depannya, studinya, apa yang mau dicapai di dalam desain dan rencana-rencana yang direncanakan dan didesain oleh anak-anak kami mau bawa ke dalam kedaulatan-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan kehendak-Mu dan rencana indah-Mu atas anak-anak kami. Berkati keluarga kami, berkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat-berkat khusus Tuhan. Demikian juga secara lembagawi berkati setiap gereja-gereja Tuhan, secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kami mau terus menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sekalipun kami sadar bahwa kami tak akan pernah mampu mencapai pencapaian absolut di dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada, berada, menyertai, memberkati, memimpin setiap langkah kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai gereja-gereja Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga berkat dari Tuhan itu akan menjadi dan memampukan gereja-gereja Tuhan menjadi berkat bagi sesama, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami menjelang pemilihan serentak di 2024 nanti. Kami menyerahkan semua dinamika yang ada dan terjadi dalam kehidupan bangsa ini ke dalam kedaulatan-Mu. Juga berkati dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk apa yang terjadi di Hong Kong, baik badai topan dan juga dilanjutkan bencana banjir yang saat ini terjadi di Hong Kong. Ada jemaat Tuhan yang ada di sana, dan mari Tuhan kami menyerahkan keselamatan, naungan berkat dari Tuhan di tengah situasi kebencanaan itu. Dalam berkat-Mu, dalam penyertaan-Mu kami menyerahkan jemaat-Mu itu, dan juga semua penduduk di Hong Kong dalam penyertaan dan berkat-Mu. Engkau pulihkan dari situasi kebencanaan itu, dan mari Tuhan Kau tolong setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru menyerukan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Kami menyerahkan dunia dan segala isinya di dalam kedaulatan-Mu, terus kiranya ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.